Polda Metro Jaya memutuskan untuk menahan AGH, 15 terkait penganiayaan pada David, 17 anak pengurus GP Ansor. AGH kini ditahan di ruang khusus anak Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) selama 7 hari ke depan. Penahanan tersebut dilakukan setelah pemeriksaan AGH dalam statusnya sebagai pelaku anak atau anak berkonflik pada hukum. Kami putuskan dari tim penyidik untuk melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan. Kita laksanakan penahanan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) selama 7 hari dari kewenangan penyidik melakukan penahanan. Sejumlah pertimbangan mengapa AGH kini ditahan. Kalau pertimbangan penahanan itu ada yang namanya objektif dan subjektif. Kalau objektif itu, ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Alasan subjektif penyidik melakukan penahanan untuk menghindari pelaku melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi kembali perbuatannya. Namun, khusus AGH, pihaknya mengaku memiliki pertimbangan khusus lain terkait penahanannya di LPKS. AGH ditahan di ruang khusus anak LPKS dengan alasan butuh pendampingan hingga berkaitan dengan kondisi orang tuanya yang tengah sakit. Namun, di sini juga ada pertimbangan-pertimbangan lain di mana penyidik beserta mitra kami melakukan penahanan di LPKS. Jadi ada pertimbangan khusus juga terhadap AG sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, dia butuh pendampingan dan sebagainya, kebetulan orang tuanya kan sakit dan sebagainya. AGH yang kini ditahan, 2 tersangka penganiayaan David lainnya juga bernasib sama. Mario Dandi Satrio, 20, dan rekan Mario, Sane Lukas Rotua Pangondian Lumban Toruan, 19 lebih dulu ditahan oleh penyidik setelah ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik telah menaikkan status AGH menjadi anak yang berkonflik dengan hukum setelah sebelumnya hanya berstatus sebagai saksi. Penganiayaan ini diketahui bermula dari sebuah aduan soal tindakan kurang menyenangkan yang diduga dilakukan David pada AG. Ada perubahan status dari AG yang awalnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, berubah atau meningkat statusnya menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Atau dengan kata lain pelaku atau anak. Jadi terhadap anak di bawah umur, tidak boleh dibilang tersangka. Penyidik nantinya akan memberikan perlakuan khusus terhadap AGH sebagai anak yang menjalani proses hukum. AGH dijerat pasal 76C junto pasal 80 UU Perlindungan Anak dan atau pasal 355 ayat 1 junto 56 subsidiar pasal 354 ayat 1 junto pasal 56 lebih subsidiar pasal 353 ayat 2 lebih subsidiar pasal 351 ayat 2 KUHP. Ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Alasan subjektif penyidik melakukan penahanan untuk menghindari pelaku melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi kembali perbuatannya. Namun, khusus AGH, pihaknya mengaku memiliki pertimbangan khusus lain terkait penahanannya di LPKS. AGH ditahan di ruang khusus anak LPKS dengan alasan butuh pendampingan hingga berkaitan dengan kondisi orang tuanya yang tengah sakit. Namun, di sini juga ada pertimbangan-pertimbangan lain di mana penyidik beserta mitra kami melakukan penahanan di LPKS. Jadi ada pertimbangan khusus juga terhadap AG sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, dia butuh pendampingan dan sebagainya, kebetulan orang tuanya kan sakit dan sebagainya. AGH yang kini ditahan, 2 tersangka penganiayaan David lainnya juga bernasib sama. Mario Dandi Satrio, 20, dan rekan Mario, Sane Lukas Rotua Pangondian Lumban Toruan, 19 lebih dulu ditahan oleh penyidik setelah ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik telah menaikkan status AGH menjadi anak yang berkonflik dengan hukum setelah sebelumnya hanya berstatus sebagai saksi. Penganiayaan ini diketahui bermula dari sebuah aduan soal tindakan kurang menyenangkan yang diduga dilakukan David pada AG. Ada perubahan status dari AG yang awalnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, berubah atau meningkat statusnya menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Atau dengan kata lain pelaku atau anak. Jadi terhadap anak di bawah umur, tidak boleh dibilang tersangka. Penyidik nantinya akan memberi